Ayo Mas Michael. Kunaon. Hai, ayo. Halo, Mas. Ayo di luar terus nih. Enggak, aku habis olahraga tadi, terus ya ini aja. Gak pakai baju berenang? Hah? Kali-kali dong. Michael. Kamu cerita aja gitu. Ayo kita dengerin. Iya dengerin dong. Aku ketinggalan nih. Apa? Aku tadi lagi ngurusin. Mbak Citra datang juga. Apa ketinggalan kabar? tadi. Ketinggalan dikasih linknya. Telat ya. Iya. Baru masuk ya Mbak Citra. Iya baru dikasih ya baru masuk deh. Tami itu mesti dikasih alarm. Kak Tami mana pengen lihat? Iya. Kenapa Wit? Ada masalah apa? Masih ada energi yang ketahan. Alah. Dia mah maksudnya energi yang ketahan tuh energi seksual kan? Jangan ditahan-tahan, lepasin aja. Kan energi seksualnya jangan dilampiasin, diolah aja, Mike. Oh, masih di situ-situ doang. Lupa dong. Kan, bukan. Aku nggak ngomongin itu loh. Enggak, kamu tuh pasti ke situ. Ini ada apa nih energi seksual? Kita kan kita belum terima press release. Oh iya belum ya. Tapi Rara tadi ada yang nanya tuh kenapa katanya. Rara tuh yang mana ya, kenalan dong. Aku Rara tuh Citra. Mbak Citra. Tadi Mbak Citra alam kenal. Holistik dulu, holistic releasing, baru 9 emosi dasar. Ya udah jauh amat. Wanting. Jadi releasingnya dengerin yang itu. Jadi sebenarnya kan pernah di IG live tuh kan diomongin tuh 9 emosi dasar. Tapi itu udah langsung diangkat emosinya terus dirilis. Wantingnya juga diangkat rilis. Belum sampai di energi sih kayak Widi. Widi kan kelas kakak. Michael boleh nggak saat ini sebentar? Gimana? Enggak. Udah kamu cerita gain aja Mike. Aku senang dengernya. Cepet. Aku gain. Nah, iya kok pada banyak dapat gain sih. Iya, Michael jagoan. Aku kayaknya on deh. Jujur ya, pada saat aku ikut kelas, aku tuh gainnya tuh apa, tapi aku dapatnya apa. Cuman jujur kemarin kan aku mudik hampir 3 minggu. Pada saat aku mau balik, aku tuh udah sedih karena kan ibu aku udah mulai umur, terus aduh kayaknya kerja lagi gitu ya, disuruh lagi gitu. Ternyata aku sampai udah salah hari saking lamanya liburan. Hari yang Rabu aku pulang, aku pikir aku tuh udah kerja, jadi aku udah meeting, udah ngurusin kerjaan, udah apa, dan kayaknya aduh pulang rumah lagi capek ya sendirian gitu. Bukan curcol sih, tapi ya gitulah. Begitu sampai rumah, bongkar koper, seneng. Jadi memang pikiran kita tuh lumayan horor ya buat nakut-nakutin gitu loh. Jadi kalau udah begitu dijalanin, seneng banget gitu loh. Begitu pulang, rumah aku cantik gitu ya, beres-beres. Ini dapat jarahan dari rumah, ini ono gitu-gitu. Ya seneng aja. Terus aku tuh belum tahu itu hari Rabu, aku pikir hari Kamis. Jadi pas hari Kamis aku udah bilang, ini udah hari Jumat nih, udah tinggal sehari nih meeting. Terus temen aku bilang gini, masih Kamis loh Mike. Hah? Ya udah. Jadi kayaknya yang ya udah jalanin aja. Seneng kok, seneng. Cuman kalau big gain aku tuh nggak kayak siapa ya. Kayak Nura kan suka dapat yang gimana gitu ya, atau Teresia tuh atau siapa tuh yang Ari dapat rumah, dapat apa? Enggak. Aku nggak kayak gitu. Mungkin aku masih stuck kayak Widi gitu loh. Mike, gain terbesar tuh justru
kalau buat aku ya damai, ngelihat hidup tuh lembut, jadi satu dengan semuanya. Itu aku ngelihatnya kalau Gen, karena kalau udah fokusnya ke situ banyaknya datang sendiri sih gitu. Oh, kalau gitu gampang. Kalau lu tinggal di Jakarta, lu sering main ke gue. Kalau lu belum damai, gue gampar sampai lu damai. Biar damai ya. Oh, jadi kalau gitu kita minta damai doang gitu. Damai. Iya, lu udah damai belum? Gue gampar nih kalau lu nggak damai. Gitu. Gitu aja. Kemarin tuh Nura tuh DM aku, terus aku bilang, udah ketemu besok ya. Ternyata dia nggak ikut. Kayaknya Nura lagi pacaran kali. Gitu. Aku tuh masuk pesawat, aku langsung tidur ya. Terus kebangun 1 jam berikutnya, ternyata pesawatnya belum jalan. Terus aku yang serius nih, pesawatnya belum jalan gitu ya, pesawatnya penuh. Terus ya udah, tapi aku lagi nonton film dokumenter yang tadinya tuh aku udah ngerasa aduh TV Garuda ini bosen banget ya. Ternyata sampai aku mendarat masih banyak yang aku mau nonton gitu loh. Jadi dapat dokumenter tuh Andy Warhol, dapat Dior, dapat apa, dapat travel gitu, seneng banget. Terus akhirnya aku ngerasa bahwa gini, ternyata pesawat aku delay 1 jam itu karena di atas tuh awannya tebel banget. Jadi mungkin memang sebaiknya nggak terbang, karena waktu aku balik Manado pas turun tuh goyangnya beneran yang jek gitu loh. Gitu. Kalau Widi kan begini-begini, kalau gue begini pesawatnya. Aduh. Ayu seneng banget sih jalan-jalan melulu kayaknya. Enggak, itu sumpah itu tuh pertama kali aku keluar loh semenjak COVID ini, kayak keluar kota naik pesawat itu pertama kali. Terus aku juga rilis ya waktu aku naik pesawat, soalnya kan aku ada ketakutan terbang ya. Kayak ada pengalaman turbulen segala macam. Terus waktu aku naik pesawat itu walaupun cuaca buruk gitu ya, kan goyang-goyang tuh pesawat, itu tuh nggak takut, kayak biasa aja gitu. Kayak aku tuh inget itu jadi kayak pertama kali aku naik pesawat masih kecil. Anak kecil kan naik pesawat tuh tenang, kayak ini udah nyampe aja gitu. Jadi aku kemarin rilis itu perasaannya sama kayak waktu aku masih kecil gitu. Oh iya, sharing lagi nih, aku baru ingat. Kan aku kayak pernah jadi video di Bali ya juga deh, aku Gen takut terbang. Jadi kan aku ada fear of flying. Sebenarnya udah lama sih, udah nggak muncul lagi kan. Cuman ya saat terbang itu adalah kayak kebeset-beset kayak gimana ya, udah rilis aja kah. Nggak takut lagi, kayak bener-bener tenang. Terus malah waktu ada turbulence tuh kok menikmati kayak kayak bukannya takut, malah kayak main wahana ya. Cuman ya nggak apa-apa juga. 90% penerbangan aku kayak nggak ada turbulence. Kayak kalaupun PA-nya bilang kayak apa, fasten your seat belt, apa jangan ke toilet atau apa, stow your table because this is apa bad weather condition, nggak ada apa-apa. Mereka cuman announce itu aja, nggak ada apa-apa. Kayak ya udah gitu. Manusia hanya bisa tentukan. Betul. Tapi jangan diabaikan ya teman-teman, kalau seandainya ada announcement kayak gitu ya gitu. Kalau seandainya kamu mengabaikan, mereka itu kan profesional. Jadi kalau nggak ada apa-apa, mentang-mentang udah rilis terus kamu tidak fasten your seat belt gitu, terus tetap berdiri jalan-jalan gitu kan. Kebanyakan saya lihat tuh banyak banget kayak orang ini udah dikasih tahu kayak gini kok dia masih cek aja, sampai bahkan kita nggak bisa bilang pramugari sekarang, flight attendants-nya itu ya sampai bingung gitu mesti ngapain gitu kalau orang Indonesia gitu. Saya sampai dulu ya saya suka naik pesawat low budget cost gitu, jadi kayak yang aneh juga ya gitu. Itu kan keselamatan dirinya sendiri gitu, yang mati lulu juga gitu, yang celaka bakal kenapa-napa lulu juga sebenarnya. Gitu kan, nanti dituntut airlines ya gitu, padahal yang bikin gara-gara kita juga gitu. Jadi yuk sama-sama bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk kebaikan bersama gitu sih sebenarnya teman-teman ya gitu. Aku pun kayak aku juga nurutin peraturan airlines ya, kalau kata dia fasten. Dan bahkan aku tiap saat aku fasten seat belt sih gitu kan. Kecuali kayak mau ke toilet, terus ya matiin HP. Kayak itu tuh banyak banget ya, aku ngerasa orang-orang di pesawat juga kok
suruh matiin HP, ting tong gitu kan, itu egois banget ya, itu kan signal gitu. Jadi kalau teman-teman naik pesawat ingat peraturan gitu, jangan mau enak sendiri. Memang adalah beberapa orang yang masih begitu gitu kan, ya gitu sih. PSA saja biar nyaman, orang sebelah kita juga nyaman gitu kan, nggak gimana gitu. Benar. Ya.